Halo semua, namaku Malika. Selamat datang di channel aku pada tanggal 13 April 2024. Hari ini, aku akan bawa berita-berita teratas yang patut kalian tahu. Dari perkembangan dunia teknologi hingga cerita menarik dari dunia olahraga dan hiburan, pastikan kalian menyimak sampai habis ya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi video ini ke teman-teman kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Langsung saja ke berita ke-10, saudara Alex Marquez membuktikan dirinya sebagai pembalap utama pada MotoGP Amerika 2024 yang berlangsung di Circuit of the Americas. Meski baru berganti kendaraan menjadi Ducati, kinerja Alex tetap konsisten berada di 10 besar. Prestasinya ini menambah aura positif bagi Alex yang berlaga di kota, salah satu sirkuit yang memiliki banyak tantangan bagi pembalap. Circuit of the Americas, kota, sebelumnya telah menjadi saksi berbagai momen penting dalam karir Marc Marquez, kakak dari Alex Marquez, khususnya dominasinya dalam beberapa tahun terakhir di MotoGP. Keberhasilan Marc di sirkuit ini, termasuk kemenangan-kemenangannya yang spektakuler, telah melegenda dan membuktikan kota sebagai tempat yang memungkinkan pembalap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Alex, mengikuti jejak kakaknya, mulai menunjukkan kecemerlangan di sirkuit yang sama, menggarisbawahi bakat dan dedikasi dalam keluarga Marquez untuk balap motor. Ini menarik karena menunjukkan bagaimana lintasan dan karakteristik tertentu dapat mempengaruhi performa atlet. Beranjak ke berita ke-9, dunia permakaman terenyuh dengan pemakaman Malaysia dan Melit Hasidabutar yang dilakukan secara bersamaan di San Diego Hills, Karawang. Awalnya Malaysia dimakamkan di TPU Padurenan Bekasi, namun kemudian dipindahkan agar dapat berdampingan dengan Melitha. Prosesi ini turut dihadiri oleh keluarga dan pelayat yang berduka, di mana penghormatan terakhir diberikan oleh pendeta Teddy Lusley. Ini merupakan salah satu momen yang memupuk kehangatan dan kedekatan di tengah kesedihan yang mendalam. San Diego Hills di Karawang dikenal sebagai salah satu tempat pemakaman elit di Indonesia, seringkali menjadi pilihan bagi keluarga yang menginginkan suasana tenang dan damai untuk mengenang orang terkasih. Keputusan untuk memindahkan makam umumnya dilatar belakangi oleh berbagai alasan, mulai dari keinginan berada lebih dekat dengan anggota keluarga lain, hingga pertimbangan spiritual dan emosional. Cerita tentang pemakaman Malaysia dan Melit Hasidabutar mirip dengan cerita beberapa tokoh terkenal yang pemakamannya menarik perhatian publik, di mana momen semacam ini sering menjadi cerminan dari budaya, tradisi, dan nilai-nilai keluarga yang mendalam, serta cara masyarakat menghadapi dan memproses rasa kehilangan. Berita ke-8 membawa kita ke lapangan sepak bola, di mana Atalanta mencatatkan kemenangan mencengangkan dengan skor 3-0 atas Liverpool di Anfield selama leg pertama perempat final Liga Eropa. Di balik kemenangan ini, terdapat Gianluca Scamacca dan Mario Pasalic yang masing-masing berperan penting. Kemampuan Atalanta mengulangi kemenangan di Anfield, sebelumnya hanya dicapai oleh raksasa seperti Real Madrid dan Barcelona, menjadi sebuah pencapaian yang fenomenal dan meningkatkan harapan mereka untuk maju lebih jauh dalam turnamen. Sejarah Liga Eropa seringkali menyaksikan pertandingan dramatis yang membalikan ekspektasi para penggemar sepak bola. Atletico Madrid, misalnya, berhasil memenangkan Liga Eropa setelah menyingkirkan sejumlah tim besar dalam prosesnya. Kemampuan Atalanta mengalahkan tim sekaliber Liverpool mengingatkan akan momentum Atletico tersebut, menunjukkan bahwa dalam sepak bola, strategi dan kerja keras tim bisa mengalahkan nama besar dan ekspektasi. Ini menggarisbawahi pentingnya tidak pernah meremehkan lawan, terlepas dari perbedaan reputasi atau sejarah. Menyambut bulan April sebagai bulan penuh teror, para penggemar film horor di Jakarta akan disuguhi dengan 5 film horor terbaru yang siap menghiasi layar bioskop. 2 di antaranya adalah film lokal, Siksa Kubur dan Badara Wuhi di Desa Penari, yang diprediksi akan menjadi saingan ketat selama liburan Lebaran. Film-film ini diharapkan dapat menjadi favorit penonton dengan cerita yang unik dan menarik, mendobrak ekspektasi dan memberikan pengalaman berbeda di bioskop. Industri film Indonesia sudah lama dikenal dengan produksi film horor yang memiliki penggemar setia. Tren ini bukanlah hal baru. Di era 80-an dan 90-an juga terlihat gelombang film horor yang populer seperti Misteri Cipularang dan Suster Ngesot yang berhasil menarik minat penonton.
Kebangkitan genre horor di era modern dengan film seperti Siksa Kubur dan Badara Wuhi di Desa Penari menunjukkan bagaimana cerita-cerita seram lokal terus berevolusi dan menyentuh selera penonton masa kini, sekaligus mengikuti jejak kesuksesan pendahulunya dalam merajai bioskop lokal. Berita ke-6, kepergian Babet Sabita, komika dan aktor terkenal, menjadi kabar duka yang mendalam bagi rekan-rekan dan para penggemarnya. Vino G. Bastian, yang berinteraksi banyak dengan Babe lewat film Warkop DKI Reborn, merasa sangat kehilangan. Meskipun sakit, Babe dikenal sebagai orang yang baik hati dan selalu menyembunyikan penderitaannya. Kepergiannya meninggalkan kesan luas bagi banyak orang, mengingatkan kita pada pentingnya kebersamaan dan saling mendukung di antara sesama. Kehilangan sosok dalam industri hiburan bukanlah suatu hal yang baru. Sebelumnya, dunia perfilman Indonesia juga pernah berduka dengan kepergian aktor legendaris seperti Didi Petet dan Robin Williams secara internasional, yang keduanya meninggalkan jejak mendalam dalam industri film. Seperti Babet Sabita, mereka juga dikenal memiliki karakter yang menginspirasi baik di layar maupun dalam kehidupan nyata. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya sosok di belakang karakter yang membawa seni dan pesan mereka kepada publik, serta menginspirasi generasi berikutnya. Berita kelima mengajak kita ke dunia olahraga, di mana Jonathan Christie berhasil menjadi wakil Indonesia semata wayang yang melangkah ke semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Perjuangannya menggetarkan hati, di tengah gugurnya harapan tiga wakil lain dari Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tunjung, meski menunjukkan perjuangan sengit, harus mengakui keunggulan lawan-lawannya dari Cina. Kiprah Jonathan terus menyalakan asa bagi Indonesia di ajang yang prestisius ini. Kisah keberhasilan tunggal pemain badminton dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional bukanlah hal baru. Misalnya, kembali pada tahun 2004, Taufik Hidayat berhasil meraih medali emas Olimpiade di Athena, pada saat kontribusi lain dari kontingen Indonesia tidak sekuat harapan. Ketekunan dan kegigihan Jonathan Christie mengingatkan kita pada momen bersejarah tersebut, menunjukkan bagaimana atlet dapat mengatasi tekanan dan ekspektasi untuk mencapai puncak prestasi, mewakili harapan sebuah bangsa di panggung global. Berita keempat, OnePlus dan Oppo menyatakan akan menyematkan model i Gemini Ultra dari Google dalam ponsel mereka di akhir tahun. Ini merupakan langkah besar, mengingat Gemini Ultra adalah model i terkuat yang dikembangkan oleh Google hingga saat ini. Keputusan ini tidak hanya menandai kemajuan dalam kemampuan i pada ponsel OnePlus dan Oppo, tetapi juga dengan menggunakan produk cloud i Google. Kedua perusahaan berharap dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Mereka juga berencana untuk menghadirkan lebih dari 100 fitur i baru dalam 5 tahun mendatang. Perkembangan teknologi AI dalam dunia telekomunikasi berkembang pesat. Sebagai contoh, pada pertengahan tahun 2010-an, Google Assistant diluncurkan sebagai bagian dari era baru interaksi manusia dengan perangkat pintar mereka, menandai salah satu tonggak penting dalam evolusi AI. Keputusan OnePlus dan Oppo untuk mengintegrasikan model i Google yang canggih ini ke dalam produk mereka merupakan lanjutan dari tren tersebut, menunjukkan bagaimana inovasi teknologi terus berpusat pada memperkaya interaksi pengguna dan membuat pengalaman digital menjadi lebih intuitif dan efisien. Menyusul berita ketiga, Alex Marquez berbagi tentang bagaimana ia berhasil tampil gemilang di MotoGP Amerika 2024, meskipun baru saja bergabung dengan tim Ducati. Performa apiknya, selalu berada di 10 besar, menunjukkan adaptasi dan keahliannya yang luar biasa. Marquez menganggap balapan di Circuit of the Americas sebagai panggung yang sangat istimewa, dan penampilannya di sana menegaskan dirinya sebagai salah satu pembalap yang patut diperhitungkan. Melihat ke belakang, kisah sukses para pembalap yang berhasil beradaptasi dengan tim atau motor baru sering terjadi dalam sejarah MotoGP. Misalnya, ketika Valentino Rossi pindah ke Yamaha pada tahun 2004 dan langsung mendominasi kejuaraan, menunjukkan betapa pentingnya kemampuan adaptasi dan sinergi antara pembalap dengan tim dan motor mereka. Kesuksesan Alex Marquez di MotoGP Amerika 2024 mengikuti pola yang sama, membuktikan bahwa talentan, kerja keras, dan kemampuan beradaptasi bisa mengatasi tantangan baru dalam karir seorang atlet. Majunya ke berita kedua, Jakarta akan digemparkan dengan penyajian 5 film horor baru di bioskop selama bulan April 2024, termasuk 2 film lokal yang dinantikan.
Siksa Kubur dan Badara Wuhi di Desa Penari diproyeksikan untuk menarik minat penonton selama liburan Lebaran dengan cerita yang menegangkan dan menarik. Para pecinta film horor bisa menantikan pengalaman yang tak terlupakan dengan tayangan-tayangan baru ini. Film horor selalu memiliki tempat khusus di hati para pecinta film Indonesia. Tidak terkecuali dengan kisah sukses Danur, salah satu film horor Indonesia yang mencatat rekor penonton ketika dirilis pada tahun 2017. Film ini berhasil menarik minat penonton dengan menggabungkan elemen cerita rakyat lokal dan pendekatan modern terhadap genre horor, menciptakan pengalaman yang mendebarkan namun tetap dekat dengan budaya Indonesia. Keberhasilan Danur dan ekspektasi terhadap Siksa Kubur serta Badara Wuhi di Desa Penari menunjukkan bagaimana film horor lokal terus berkembang dan mendapatkan tempat di persaingan pasar film. Dan berita pertama yang kami bawa, kesedihan melanda dunia hiburan dengan kepergian Babe Cabita, komika yang telah menyentuh banyak hati dengan humornya. Temannya, Vino G. Bastian, memberikan penghormatan, mengenang Babe sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kebaikan. Meski Babe dikenal selalu menyembunyikan kesakitan dari teman-temannya, semangat dan keceriaannya tetap meninggalkan kesan mendalam di hati banyak orang. Industri komedi di Indonesia telah kehilangan beberapa nama besar di masa lalu, mirip dengan bagaimana dunia hiburan dias berduka ketika Robin Williams, juga seorang komedian dan aktor, meninggal pada tahun 2014. Seperti Babe Cabita, Robin Williams memiliki kemampuan unik dalam membuat orang tertawa sekaligus merenung, seringkali menyembunyikan penderitaannya sendiri. Dalam kedua kasus, publik diingatkan tentang pentingnya kesehatan mental dan dukungan kepada mereka yang memberikan kebahagiaan, sambil juga berjuang dengan demon mereka sendiri. Kehilangan tokoh-tokoh seperti Babe dan Robin menggugah kesadaran akan pentingnya perhatian dan empati dalam komunitas kita. Terima kasih telah menyimak rangkuman berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru lainnya. Komentar pendapatmu tentang topik hari ini dan beritahu kami berita mana yang paling menarik bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.